Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau berbicara tentang perubahan. Apa sih perubahan itu? Perubahan itu adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu saudara-saudara harus memilih. Kita harus memilih mau berubah atau tidak. Kalau kita memilih untuk berubah, maka perubahan itu jadi sebuah keputusan di dalam hidup kita. Tidak cukup demikian. Keputusan itu harus kita tindak lanjuti. Sehingga perubahan itu terjadi dengan nyata di dalam kehidupan kita. Banyak kali orang bilang dia mau berubah. Dan saya sering kali dengar orang bilang, aduh ibu aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau berubah. Tetapi ternyata dia tidak pernah berubah di dalam hidupnya. Karakternya tidak pernah berubah. Kenapa demikian? Karena perubahan itu hanya emosi sesaat. Dia tidak lakukan di dalam hidupnya. Dia tidak ditindaklanjuti. Bapak Ibu saudara-saudara, perubahan itu harus kita memilihnya, pilihan kita ambil menjadi keputusan dan kita tindak lanjutin. Kita berusaha bagaimana perubahan itu terjadi dengan nyata di dalam hidup kita. Jadi perubahan adalah sebuah perubahan apabila perubahan itu nyata terlihat di dalam hidup kita. Apa sih yang harus berubah? Yang pertama yang harus berubah adalah hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hati. Kenapa hati yang harus berubah? Sebab hati itu yang terpenting di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana perubahan hati itu? Perubahan hati itu adalah agar kita bisa punya hati yang sederhana. Hati yang tulus. Orang kalau mau punya ketulusan di dalam hidupnya, maka dia harus punya hati yang sederhana. Apa sih hati yang sederhana? Adalah hati yang merasa dia bukan siapa-siapa, dia tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi dia kehidupannya bergantung kepada Tuhan. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan, dan tidak ada merasa hebat. Karena seluruhnya dia tahu hanya karena anugerah Tuhan. Orang yang punya hati yang sederhana baru bisa ada ketulusan di dalam hidupnya. Itu sebabnya yang pertama. Yang kedua, dia punya hati yang mengasihi. Saudara-saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama. Dan dia bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi dengan benar-benar tulus. Yang ketiga, apa perubahan yang ketiga? Perubahan adalah hati yang senantiasa mengucap syukur. Boleh diberkati dia mengucap syukur, tidak diberkati pun dia mengucap syukur. Karena apapun yang boleh terjadi di dalam hidupnya, dia nyatakan dengan ucapan syukur, baik itu yang baik, baik itu yang gak baik. Hati yang bagaimana? Perubahan hati yang keempat adalah perubahan di mana hatinya melekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung 100% kepada Tuhan. Itulah perubahan di dalam hati. Perubahan yang kedua adalah perubahan pola pikir. Bagaimana perubahan pola pikir itu? Yaitu pertama-tama di dalam hidupnya, di dalam hidup saudara dan saya selalu berpikiran positif. Orang yang berpikiran positif, dia akan selalu berkata-kata positif, bertindak positif, dan hasilnya di dalam kehidupannya senantiasa positif. Yang kedua, dia harus punya pola pikir. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, semuanya adalah seizin Tuhan.
tanpa Tuhan izinkan, tidak ada satupun yang boleh terjadi di dalam hidupnya. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia tidak akan menyalahkan Tuhan. Dia tidak akan menyalahkan siapapun, sebab dia tahu itu seizin Tuhan. Dan ketika dia boleh benar-benar menikmatinya, maka dia akan mendapat berkatnya daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika dia lakukan bagian dia tahu semuanya adalah baik, maka perubahan pola pikir yang selanjutnya adalah pola pikir di mana dia berpikir dan bergantung 100% kepada Tuhan. Di dalam hidupnya ada pergumulan, ada persoalan, dia tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dan dengan demikian, perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau enggak, kita mau berubah tapi kita tidak menindaklanjutin, itu hanya mimpi. Saya bicara tentang diri saya. Ketika saya tahu dimulai di tahun 92, ketika Tuhan tegur saya tahu terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak keburukan di dalam hidup saya. Saya cuma berkata, Tuhan, aku mau berubah. Aku tidak akan bisa berubah sendiri, maka Tuhan tolong aku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku bersama dengan Tuhan, selangkah demi selangkah berjalan di dalam perubahan. Dan aku percaya bersama dengan Tuhan aku pasti bisa. Dan karena aku selalu demikian, maka hari lepas hari itu ada perubahan. Perubahan hati terjadi, perubahan pola pikir terjadi, dan terbentuklah di dalam hidup ini hati yang sombong menjadi hati yang sederhana, di mana ada ketulusan. Apapun yang kulakukan, aku tidak pernah melakukan untuk manusia, aku melakukannya untuk Tuhan. Di mana ketika kejadian yang buruk terjadi, kejadian yang sangat tidak baik terjadi, penghinaan terjadi, aku boleh tidak marah. Sedih ya, kecewa iya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernah saya beberapa kali menghadapi penghinaan, makian, dikatakan apa? Pendeta anjing, pendeta penipu, pendeta munafik, pendeta yang cinta uang, pendeta yang setan, pendeta iblis, macam-macam makian. Saudara sakit nggak? Sakit, saya 100% manusia. Saudara dicubit sakit, saya pun sakit. Bisa nangis nggak? Iya, tapi tidak berkepanjangan. Ketika saya dasarnya firman Tuhan yang mengingatkan saya, maka firman Tuhan katakan jangan pernah membalas jahat dengan jahat, berbuatlah baik. Maka saya memutuskan, saya tidak marah lagi. Firman Tuhan katakan ketika sesuatu terjadi, maka jadilah tenang. Saya menjadi tenang, punya penguasaan diri. Lalu berdoa, Tuhan ampuni dia. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Belas kasihan-Mu turun atas mereka. Dan itu mendatangkan damai sejahtera di dalam hati saya. Firman Tuhan itu menguatkan, firman Tuhan itu meneguhkan. Dan ketika kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami yang buruk, saya tetap mengucap syukur. Saya tetap percaya apapun itu kebenaran adalah kebenaran, dan Tuhan pasti munculkan kebenaran seperti terang. Dengan demikian saya tetap damai sejahtera, saya tetap sukacita, karena sudah ada perubahan di dalam hati saya, sudah ada perubahan di dalam pola pikir saya, sehingga saya boleh berjalan seperti yang Tuhan mau. Ayo Bapak Ibu sekalian, apakah Anda pengen berubah? Kalau mau, sungguh-sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah, tolong aku Tuhan. Pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan untuk mencapai perubahan itu. Yang mau melakukannya, maka bersama dengan saya katakan amin.